Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, menjawab keluhan para mahasiswa bahwa mahasiswa banyak yang belum paham tentang contoh-contoh jawaban tugas harian. Walaupun saya sudah memberikan nilai, tetapi banyak mahasiswa yang tidak tahu di mana letak kesalahannya. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan mencoba memberikan jawaban atas keluhan mahasiswa. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa untuk penilaian tugas harian kelima, keenam, ketujuh sempat tertunda karena saya sedang menyelesaikan penyusunan buku ajar tentang hukum waris KUH Perdata. Saat ini alhamdulillah sudah selesai dan sudah masuk di percetakan dan tinggal menunggu terbit. Setelah selesai saya menyusun itu, baru saya menyelesaikan koreksi tugas-tugas harian. Nah, untuk tugas harian 1 dan 2 itu sifatnya pengetahuan, ya, sifatnya pengetahuan, teori. Oleh karena itu tidak saya bahas di dalam video ini karena semuanya bisa dibaca melalui sumber pembelajaran yang ada. Kesan saya dari jawaban para mahasiswa, ada yang menjawab dengan sungguh-sungguh, mencoba untuk menuliskan jawaban secara rinci, detail, termasuk juga dasar hukumnya, tapi juga ada beberapa mahasiswa yang menjawab asal menjawab, ya. Jadi maka bisa dilihat dari perolehan nilainya. Yang nilainya bagus berarti menjawab secara baik, dan yang nilainya kurang bagus berarti jawaban itu juga kurang kurang memenuhi syarat atau kurang baik. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai tugas harian yang ketiga. Tugas harian yang ketiga ini membahas mengenai pembagian warisan di antara ahli waris golongan 1. Nah, ini soal yang pertama, ya. Dalam petunjuk soal sudah saya sampaikan, ya. Pelajari materi hukum waris mengenai pengertian dan unsur-unsur pewarisan dari video pembelajaran 3. Nah, ini maksudnya sebetulnya lebih tepat materi tentang ahli waris golongan 1, ya, bukan pengertian dan unsur-unsur, ya, karena ini pengertian dan unsur ini pada video pembelajaran yang sebelumnya. Video pembelajaran 3 ini mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 1. Soalnya adalah seperti dalam skema ini, P pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri, yaitu C, 2 orang anak sah A dan B, dan 2 orang anak tiri D dan E. D dan E ini anaknya C dari suami yang lain. Nah, suami yang, ya, kita bisa katakan sesudah pernikahan dengan P, bisa juga sebelum menikah dengan P, itu C sudah mempunyai 2 orang anak. Nah, di sini keterangannya P meninggal dunia dengan meninggalkan keluarga saudara sebagaimana terlihat dalam gambar skema, dan harta warisan senilai 90 juta. Pertanyaannya, siapakah ahli waris P? Dan hitung pembagian warisan P. Pertama kita jawab yang pertama, siapakah ahli waris P? Kalau kita lihat di dalam gambar skema ini, ahli waris P adalah C, yaitu istri, lalu A dan B, anak sah dari P. Sedangkan D dan E,
adalah dilihat dari P merupakan anak tiri, ya, sehingga tidak mempunyai hubungan darah dengan P. Oleh karena itu D dan E tidak mewaris. Dengan demikian ahli waris P hanya CAB atau ABC, ya. Bagaimana pembagian warisannya? Karena ahli warisnya ada 3, kedudukannya sama, ya. Mereka berbagi dengan hak bagian yang sama. Jadi A, B, C masing-masing sepertiga dari harta warisan. Nah, sehingga masing-masing mendapatkan 30 juta. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Lihat skema di bawah ini. P meninggal dunia meninggalkan seorang istri A, lalu seorang anak C, ya, dan 4 orang cucu EFGH. EFGH ini anak dari D, salah satu anak P yang telah meninggal lebih dulu dari P. Selain itu, pewaris meninggalkan harta warisan senilai 600 juta rupiah. Pertanyaannya, siapakah ahli waris P? Dan sebutkan cara mewarisnya. Nah, ini yang mahasiswa lupa atau tidak menjawab pertanyaan ini. Sebutkan cara mewarisnya. Ini merupakan bagian dari teori, ya, bagian dari pengetahuan. Yang kedua, hitung pembagian warisan di antara para ahli waris. Nah, jawabannya ahli waris P adalah pertama A, istri. A ini mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Yang kedua, C. C juga mewaris atas dasar kedudukan sendiri. Selanjutnya, EFGH, para cucu, mewaris atas dasar penggantian tempat, yaitu menggantikan tempatnya D. Sehingga EFGH dihitung sebagai satu pancang, satu kelompok ahli waris, ya. Sehingga pembagian warisannya adalah di sini dipandang ada 3 garis, ada 3 pancang, ya. Yang pertama, bagian A adalah sepertiga dari harta warisan, yaitu 200. C juga mendapatkan sepertiga dari harta warisan, yaitu 200 juta. Sedangkan EFGH bersama-sama menggantikan D. Jadi semuanya berhak atas sepertiga warisan, yaitu 200. Lalu 200 bagian D ini dibagi di antara EFGH, masing-masing mendapatkan 50 juta. Ini jawaban soal nomor 2. Nah, sekarang saya berikan contoh-contoh jawaban mahasiswa beserta nilainya, lalu juga saya tunjukkan di mana letak kesalahannya, ya. Mohon maaf, saya ambilkan jawaban dari mahasiswa dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Nama sudah saya hapuskan, berarti saya tidak menyebutkan namanya, tetapi hanya jawaban mahasiswa. Nah, ini ada jawaban dari salah satu mahasiswa, tidak perlu saya sebutkan nama dan kelasnya. Mahasiswa ini mendapatkan nilai 60. Ya. Kita lihat jawaban yang soal 1, dia menjawab ahli warisnya adalah A, B, C, D, E. Ini merupakan jawaban yang salah karena ahli warisnya hanya A, B, C. Kalau jawaban ahli waris sudah salah, otomatis pembagian warisannya juga salah. Nomor 1 ini jawabannya salah. Nomor 2 jawabannya sudah benar. Ahli warisnya adalah A, C, dan
EFGH, lalu pembagiannya A 200, C 200, EFGH masing-masing 50. Kita lihat dalam jawaban ini nomor 2 juga tidak menyebutkan tentang mewaris karena kedudukan sendiri, mana yang mewaris karena penggantian tempat. Ini tidak disebutkan secara rinci ya. Hanya menyebutkan siapa ahli waris dan pembagian warisannya. Yang kedua, ini nomor 1 ini bisa dikatakan salah total ya. Tetapi kepada mahasiswa saya beri nilai 60. Contoh yang kedua, nah, ini ada mahasiswa mendapatkan nilai 100 ya, walaupun sebetulnya juga tidak lengkap benar ini. Dia menjawab nomor 1 dengan jawaban yang benar, ahli warisnya adalah ABC dan pembagian masing-masing 30. Kelebihan jawaban ini dia juga menyebutkan pasal-pasal yang sebagai dasar menjawab soal dan juga menyebutkan ada uraiannya di dalam menjawab. Walaupun di sini dikatakan ada sedikit yang sebetulnya alasannya kurang pas ini ya. Dia katakan D dan E tidak bisa dikatakan ahli waris dikarenakan bisa saja D dan E itu anak tiri dari C. Karena di soal juga garis pada skema terputus antara D dan B. Ini jawaban ini sebetulnya tidak benar ya. Karena suami C itu tidak penting di dalam soal ini. Yang jelas D dan E adalah anaknya C dari suami yang bukan P ya, dari suami yang sebelumnya atau yang sesudah berkawin dengan P gitu. Tapi itu tidak saya munculkan karena tidak ada hubungannya dengan di sini. Kita cukup mengatakan bahwa D dan E ditinjau dari P adalah anak tiri karena anak tiri tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum dengan P, maka dia tidak berhak mewaris. Jadi walaupun alasannya ini tidak tepat benar ya masih saya tolerir ya. Yang kedua, jawabannya juga benar bahwa ini ahli warisnya benar, pembagiannya juga benar. Walaupun di sini tidak menyebutkan secara rinci bagaimana cara mewaris di antara para ahli waris. Tapi di sini sudah menyebut kata mewaris atas dasar pancang demi pancang ya. Jadi walaupun di sini tidak sempurna tetapi sudah mendekati kesempurnaan sehingga saya beri nilai 100. Contoh yang ketiga, nah ini juga ada jawaban mahasiswa yang salah dalam menjawab soal nomor 1 ya. Yaitu ahli warisnya salah A, B, C, D, E padahal seharusnya hanya A, B, C. Nah, otomatis pembagian warisannya juga salah. Nah, yang kedua ini benar. Nah, ini ada sudah dua contoh mahasiswa yang salah di dalam menjawab soal nomor 1 di dalam menentukan siapa ahli warisnya. Menilai soal sehingga menganggap bahwa C itu istri dalam perkawinan kedua sehingga dibatasi hak warisnya. Nah, jadi ini kesalahan yang cukup fatal ketika membaca soal ya, membaca skema. Ini sangat penting, kalau salah di dalam membaca skema maka pasti akan menjadi salah. Jadi soal nomor 1 salah ini ya di dalam skema. Dalam menilai soal walaupun menyebut ahli warisnya dia benar ya, tapi dia salah di dalam menghitung hak bagian para ahli waris. Sedangkan jawaban nomor 2 ini benar ya. Di sini juga menyebutkan ada mewaris kepala demi kepala, ada mewaris pancang demi pancang. Ini sama saja dengan mengatakan mewaris karena kedudukan sendiri dan mewaris karena penggantian tempat. Walaupun sebetulnya kalau ada yang mewaris karena penggantian tempat, maka semuanya dihitung mewaris, dihitung secara pancang ya. Lebih tepat mewaris karena kedudukan sendiri
dan mewaris karena penggantian tempat, harusnya begitu, sehingga mewarisnya dihitung secara pancang demi pancang. Jadi karena jawaban nomor 2 benar dan cukup lengkap, lalu jawaban nomor 1 itu hanya salah di dalam perhitungan, maka mahasiswa ini saya beri nilai 70. Contoh yang kedua, nah, ini ada mahasiswa mendapatkan nilai 100, ya, walaupun sebetulnya juga tidak lengkap benar ini. Dia menjawab nomor 1 dengan jawaban yang benar, ahli warisnya adalah ABC dan pembagian masing-masing 30. Yang kedua, soal nomor 2 ini jawaban ahli warisnya benar, tetapi pembagian warisannya, menghitung hak bagian warisannya adalah salah, ya. Karena di sini menyebutkan dan di dalam membagi warisan itu dengan cara dilakukan pembagian warisan karena dianggap harta warisan itu merupakan harta peninggalan atau merupakan harta persatuan antara P dengan A dengan istrinya. Nah, sehingga warisan dibagi dua dulu baru dibagi waris. Nah, ini yang kesalahan mahasiswa adalah tidak teliti di dalam membaca soal. Kalau di dalam soal sudah disebutkan harta warisan, ya sekali lagi, kalau di dalam soal sudah disebutkan harta warisan, maka harta itu sudah otomatis siap dibagi. Harta itu merupakan hak bagian para ahli waris dan sudah dipisahkan dari persatuan harta. Ya. Karena soal tugas-tugas harian itu sifatnya adalah penerapan teori, sehingga kita beri soal yang sesederhana mungkin, ya. Sehingga mahasiswa diharapkan lebih mudah. Dan di dalam tugas-tugas harian ini belum banyak problematik yang dimunculkan, ya, karena itu hanya sifatnya adalah menerapkan teori pembagian warisan. Jadi contoh soal nomor 5 ini salah baik dalam jawaban nomor 1 maupun jawaban nomor 2 ini kesalahan di dalam pembagian warisan sehingga mendapatkan nilai 55. Inilah jawaban saya terhadap tugas harian nomor 3. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan juga jawaban tugas nomor selanjutnya, yaitu nomor 4, 5, 6, dan 7. Dan nanti juga akan saya munculkan juga tentang jawaban soal UTS. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dari semua pembelajaran ini bisa menjadi bahan pembelajaran sehingga nanti ketika menjawab soal-soal ujian utama menjadi lebih baik. Harapan saya semua mahasiswa berhasil dan mendapatkan nilai yang baik, dengan catatan semua mahasiswa rajin dan semangat di dalam belajar, mempelajari bahan pembelajaran yang sudah saya berikan. Walaupun bahan yang saya berikan barangkali terlalu sederhana, ya, sangat minimalis, tapi paling tidak bisa membantu mahasiswa. Selain video pembelajaran yang saya berikan, juga saya munculkan, ya, saya tampilkan beberapa video-video pembelajaran dari pengajar-pengajar yang lain. Silahkan, itu semuanya bisa dijadikan bahan pembelajaran. Hanya tergantung para mahasiswa mau belajar dengan tertib, dengan rajin ataukah tidak, dan ada kesungguhan atau tidak di dalam belajar. Terima kasih, ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.